Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kita kembali berjumpa dalam siaran Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Bersama saya Ardian Huta Barat dengan topik hari ini adalah menjaga lingkungan di masa pandemi COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru. Pendengar dimanapun Anda berada, menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hamba-hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar dari berbagai macam penyakit tentunya. Karena apa pendengar, kita senantiasa menjaga lingkungan, karena memang menjaga lingkungan juga berdampak kepada bagaimana kondisi tubuh kita, agar menjadi salah satu faktor terbentuknya kenyamanan dalam kehidupan dan juga menciptakan kesehatan pada diri kita dan juga keluarga. Karena apa juga, kesehatan tidak ternilai harganya pendengar. Terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut, dan ketika kita sakit kita baru sadar dan merasakan betapa kesehatan ini sungguh sangat berharga. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dari berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi dan lingkungan yang sehat serta bersih. Lingkungan yang sehat terkadang sering tidak kita perhatikan karena kesibukan dalam bekerja, sehingga lingkungan sekitar kita tidak terjaga kebersihannya. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satu yang sangat mengkhawatirkan adalah di saat musim penghujan ini adalah demam berdarah, karena dapat menyebabkan kematian. Dan yang terpenting lagi adalah selama beberapa bulan ini kita sebagai masyarakat menjaga terjangkitnya wabah virus corona. Dan bagaimana kita menciptakan untuk menjaga lingkungan di masa pandemi COVID-19, nanti kami juga akan berbincang ya dengan leader World Clean Up Day bersama abang kita nanti ya, dengan Muhammad Azmi. Namun sebelum berbincang dengan beliau ya, kami akan menyemarakan suasana sore hari ini dengan beberapa sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda. Ditakuti orang sedunia.
kasih tahu solusinya, penangkalnya. Nih gue dapet tapak selama 7 hari 9 malam. Lo mau tahu gue dapet dari siapa? Dari Mbah Google. Jeding, Bolo, lo dengerin nih baik-baik ya. Lo harus rajin cuci tangan, ambil jahe, daun sirih. Wah, keset dong. Batang seleh juga bisa. Temulawak, kayu manis, tambah kunyit. Nah, lo campurin dah tuh jadi satu. Lo bejek-bejek dah tuh, ya kan? Kasih gula dikit, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak lo malah diabetes lagi, ya kan? Tapi kalau lo nggak punya rumah di gula, aduh. Tapi kalau lo nggak punya gula di rumah, ya lo tinggal liatin gue aja. Makin lama makin manis, semanis madu. Jangan terlalu berlebihan menghadapi situasi kondisi seperti ini. Hadapi semua dengan tenang, jangan terlalu takut corona. Ibu-ibu, bapak-bapak, tong hari wangku corona. Mending urang doa ka Gusti anu maha kawasa, mugi-mugi urang sadayana dijauhkeun tina corona. Corona, 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 virus yang berasal dari Cina. Corona, 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 virus yang menggemparkan dunia. Ada yang selalu waspada, kemana-mana nutupin muka. Ada yang berlomba-lomba cari keuntungan dari corona. Ada yang selalu waspada, kemana-mana seperti ninja. Ada yang berlomba-lomba cari keuntungan dari corona. Borong belanjaan karena corona, semua gara-gara virus corona. Corona, 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 corona. Jangan terlalu takut corona. Ulasieun corona. Sebel gue. Penerapan tatanan kehidupan baru akan sukses jika dilakukan dengan disiplin. Beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru bukan berarti menyerah pada keadaan. Pola hidup yang baru harus diterapkan, sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas namun sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Penerapan protokol kesehatan di masa tatanan kehidupan baru dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, sehingga potensi terjadinya gelombang kedua dapat ditekan. Untuk itu, mari kita mulai dari diri sendiri dan perlahan sebarkan pada lingkup kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, hal ini akan menjadi kebiasaan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Baik pendengar, masih dalam sajian majalah udara kentongan RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Dan kali ini kami sudah
tersambung bersama Bang Muhammad Azmi selaku leader World Clean Up Day. Ya. Assalamualaikum Bang Muhammad Azmi. Waalaikumsalam Bang Ardian. Selamat sore pendengar. Ya, baik. Apa kabar sore hari ini? Baik Bang, alhamdulillah. Sehat ya. Posisi lagi di mana? Masih di kantor Bang? Masih di kantor ya. Oke, kalau gitu manajemen kantor mengizinkan ya untuk kita bisa berbincang sore hari ini ya. Ya, pasti Bang. Baik, begini. Tentunya sudah berapa lama nih Bang Muhammad Azmi memimpin atau menjadi leader World Clean Up Day ya, Provinsi Kepulauan Riau ini? Sebenarnya memimpin kalau untuk bergabung di World Clean Up Day Kepulauan Riau atau disingkat dengan WCD sudah dari 2019. 2019 ya. Ya, tapi 2020 di bulan Maret saya dipilih teman-teman untuk memimpin World Clean Up Day Kepulauan Riau. Jadi hanya baru berapa bulan sih Bang. Gitu ya. Ya. Iya. Baru berapa bulan, baru seumur jagung begitu. Tapi mencintai kebersihan, menjaga lingkungan ini memang udah sejak sedari dulu ya. Itu pasti Bang. Itu pasti. Nah, topik kita hari ini nih Bang Azmi tentang menjaga lingkungan di masa pandemi COVID-19 ini menuju tatanan kehidupan baru ini. Sebenarnya hal-hal apa saja yang semestinya dan juga sepatutnya kita lakukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Azmi. Saya leader World Clean Up Day Kepulauan Riau tahun 2020. Di sini saya memimpin 7 kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau. Hari ini kita sharing tentang bagaimana menjaga lingkungan menuju tatanan kehidupan yang baru pada masa new normal pada saat ini. Iya, betul. Sebenarnya COVID-19 ini ada memberikan dampak positif bagi lingkungan sebenarnya Bang. Dampak positifnya dari mana? Kalau kita melihat bahwa masyarakat lebih menjaga pola hidupnya. Iya. Lebih menjaga pola hidup sehat. Mereka rata-rata mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, menjaga pola istirahat yang cukup, berolahraga. Itu merupakan dampak positif dari COVID ini sebenarnya. Betul. Namun ada beberapa hal sih Bang yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan Kepulauan Riau tetap bersih. Kalau kita lihat Kepulauan Riau rata-rata dikelilingi oleh lautan. 96% lah kira-kira begitu ya. Iya, benar ya Bang. Tidak hanya sampah dari dalam, dari Kepulauan Riau saja, tapi dari luar juga masuk, berkontribusi. Sebenarnya itu salah satu tujuan kita adanya gerakan WCD, yaitu salah satunya adalah membuat planet ini bersih dan bebas dari sampah. Itu sebenarnya tujuan dari World Clean Up Day dibentuknya. Yeah. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menjaga lingkungan yang bersih di tatanan kehidupan baru. Yang pertama harusnya kita menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Yeah. Itu hal yang pertama. Mengapa demikian? Kita katakan bahwa peran lingkungan memang sangat berpengaruh. Benar nggak Bang? Betul sekali. Benar sekali ya. Pasalnya kalau kita lihat, kalau jika lingkungan kita tercemar, maka yang akan dapat memicu adalah berbagai sumber wabah penyakit yang baru. Tidak hanya COVID, tetapi penyakit yang lain akan bermunculan kalau seandainya lingkungan rumah kita tidak sehat. Itu hal yang pertama yang harus kita ingat. Makanya ciptakan lingkungan rumah kita itu yang sehat. Tidak hanya lingkungan rumah, lingkungan sekitar perumahan juga demikian. Harusnya seperti itu. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mari masyarakat Kepulauan Riau kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke laut. Kalau kita melihat sebenarnya lama terurai sampah ini kalau masyarakat ketahui sangat lama Bang. Yeah. Sangat lama. Kalau kita lihat, coba kita ambil satu contoh saja ya. Yang pertama yaitu kantong plastik. Kantong plastik yang sering kita gunakan itu bisa terurainya
selama 10 sampai 20 tahun. Sangat lama kan, Bang? Iya. Sangat lama. Dari situ kita kutip dari ini, permasalahan sampah yang ada di Kepulauan Riau. Kita lihat data yang ada bahwa salah satu Pulau Bintan saja, perharinya sampah yang ada di Pulau Bintan itu 120 ton. Iya. Itu sampah yang ada di Pulau Bintan. Belum lagi termasuk Tanjung Pinang, belum lagi termasuk Kota Batam. Betul. Jadi kalau kita bayangkan sampah di Kepulauan Riau ini begitu banyak itu. Tidak hanya di daratan, tapi juga ada di lautan. Maka demikian kami dari World Clean Up Day mengajak agar kita membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membuang sampah, itu bagaimana cara memilah sampah. Yeah. Sebenarnya itu hal-hal yang mudah dilakukan, apalagi di rumah saja. Yang ada juga yang mengatakan, saya mengutip dari laut.id, dia mengatakan bahwa sampah plastik di masa pandemi ini sangat mencemari ekosistem yang ada di laut. Yang mencemari laut itu tidak hanya sampah-sampah plastik saja. Sekarang sudah ada alat pelindung diri, sarung tangan, masker, apalagi masker yang sekali pakai. Coba kita lihat di jalanan, banyak berserakan. Seharusnya masyarakat kita tidak melakukan hal demikian. Harusnya berpola untuk hidup sehat, menjaga lingkungan, itu hal yang utama seharusnya. Itu yang... Lalu, ya, itu yang kedua, Bang. Ada beberapa lagi. Ya, silakan. Yang ketiga, yaitu mulailah dari sekarang kita membawa tas belanja sendiri. Tas belanja itu bisa kita beli dengan murah dan gampang dibawa kemana-mana saja. Betul sekali. Biasanya ibu-ibu nih kalau belanja beli sayur satu ya, Bang, satu kantong plastik. Nanti beli lagi sayur, beli bawang, satu kantong plastik. Bagaimana coba ibu berubah atau kita merubah diri kita membawa kantong belanja dari rumah. Jadi tidak banyak kantong plastik yang kita gunakan. Itu salah satu cara menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan Kepulauan Riau tetap bersih, tetap nyaman, tas itu tetap tentram untuk Kepulauan Riau yang gemilang. Yang terakhir, Bang, sebenarnya yang terakhir mulailah sekarang ini membawa alat makan sendiri. Alat makan sendiri contohnya apa? Bisa membawa tumbler ke kantor, bisa membawa straw dari bambu, straw dari stainless. Itu merupakan salah satu cara kita menyayangi lingkungan, mengurangi plastik, mengurangi sampah yang ada di Kepulauan Riau. Mungkin itu saja, Bang. Iya, itu ada beberapa poin ya, bagaimana sikap kita dan perilaku kita di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, memang begini Bang Azmi, memang sudah sepatutnya memang ada regenerasi nih. Paling tidak regenerasi untuk masa depan kita nih. Karena kalau tidak dimulai dari sejak dini, tentu masa depan akan menjadi suram apabila kita semakin enggan untuk menciptakan bahkan menjaga lingkungan ini menjadi lebih baik nih Bang Azmi. Benar. Iya. Lalu sebenarnya apa saja yang menjadi kegiatan dari World Clean Up Day ini ya sampai dengan saat ini, apalagi di momen tahun 2020 ini banyak sekali beberapa kejadian dan yang paling viral adalah pandemik virus corona ini. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan nih Bang Azmi? Untuk kegiatan di pandemi ini sangat terbatas ya, Bang. Sebenarnya kami itu terus berkontribusi di sosial media kami. Di sosial terus berkoordinasi dengan World Clean Up Day Indonesia. Terus bagaimana menciptakan, bagaimana merumuskan atau bagaimana memberikan edukasi yang gampang terhadap anak-anak. Kalau kita lihat kan anak-anak suka mainnya YouTube ya, Bang. Nah, kita coba memilah bagaimana mengajarkan kepada anak-anak itu untuk memilah sampah, yang mana yang organik, yang mana non-organik. Itu salah satu yang kami berikan kepada anak-anak didik. Untuk pada saat pandemi ini kita lebih banyak di sosial media, Bang. Karena tidak memungkinkan ya kita untuk bertemu dengan anak-anak, gitu kan. Terus kita banyak lebih sharingnya kepada masyarakat, kita sharingnya melalui Zoom.
Nah, kita hanya melakukan hal-hal yang sedemikian agar tidak terjadi pertemuan yang ramai. Tapi kalau untuk tahun 2020 ini, sebenarnya World Clean Up Day Kepulauan Riau sebenarnya ingin mengajak masyarakat Kepulauan Riau khususnya untuk berpartisipasi pada aksi bersih-bersih sedunia yang dilakukan serentak di 154 negara dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Kita aksi bersih-bersihnya di rumah saja, Bang. Iya. Nah, kalau tahun 2018 kita aksinya di outdoor, di 2019 kita juga outdoor, 2020 kita cukup di rumah saja atau di perumahan saja. Jadi kita mengumpulkan sampah dari rumah kita mengumpulkan sampah yang ada di masyarakat, nanti kita akan timbang selama 7 hari ya, Bang. 7 hari kita timbang, kita pilah yang mana organik, yang mana anorganik. Nanti kita timbang, dan kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana membantu World Clean Up Day Kepulauan Riau untuk melakukan gerakan-gerakan bagaimana cara mengurangi sampah yang ada di Kepulauan Riau. Begitu ya? Ya, Bang. Ya, berarti ini dilakukan secara berkomunikasi secara sosial media begitu ya? Iya. Oke. Lebih banyak bersosial media, Bang. Oke, baik. Bagaimana nih Bang Asmi bisa untuk membagi waktu nih? Tentunya memang menjadi leader dari World Clean Up Day ini tidak serta-merta memfokuskan dalam pekerjaan satu bidang saja. Nah, tentunya memang ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi sesuai dengan apa yang Bang Asmi kerjakan sampai dengan saat ini tentunya. Jadi apa yang memberikan stimulus semangat nih, stimulun ataupun juga nutrisi yang diperlukan untuk menjaga intensitas tubuh agar lebih stabil dan sehat ini, Bang Asmi? Kalau untuk itu ya, Bang, karena saya salah satu pengajar di salah satu kampus negeri di Kepulauan Riau. Jadi saat ini banyak aktivitas saya dilakukan di rumah. Di rumah, terus saya memang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, saya memulai memilah sampah di rumah, mulai membuat eco brick, gitu kan. Eco brick itu metode yang gampang, tapi banyak menggunakan sampah plastik yang dikumpulkan di satu botol. Jadi saya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Terus bagaimana membagi waktunya? Kalau membagi waktu, ya kita terjun ke World Clean Up Day ini punya misi, punya tujuan. Kami ingin melakukan hal yang kecil tapi bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang kami ingin lakukan. Jadi harus pandai-pandai membagi waktu, karena tidak hanya bekerja, tetapi kita juga ada organisasi, kita juga ada project di World Clean Up Day. Jadi kita selalu membagi waktunya secara fleksibel, Bang. Yang mana duluan kita kerjakan. Iya. Baik, Bang Asmi, selain menjaga lingkungan di darat ya ataupun juga di laut, tentu juga menjadi hal penting adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan bersih yang ada di areal kantor misalnya. Nah, dari Bang Asmi sendiri, apakah protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh manajemen kantor yang sepengetahuan dari Bang Asmi sendiri sudah sesuai nih dengan protokol kesehatan? Kalau sesuai protokol kesehatan pasti, dikarenakan kita sebelum masuk kantor harus cuci tangan dulu. Harus cuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terus itu wajib menggunakan masker. Kita dicek suhu tubuh dan kita jaga jarak. Setiap tempat itu dijaga jarak. Di satu ruangan itu tidak boleh lebih dari 3 orang. Jadi dan di sini teman-teman juga sangat kreatif. Mereka menyediakan pelindung wajah, karena kan kita berkontribusi terhadap kita melayani mahasiswa yang ada di sini, gitu kan. Jadi kita harus antisipasi, kita sehat dulu baru melayani orang lain. Kita sehat dahulu baru kita bisa melayani orang lain ya. Ya, benar, Bang. Semuanya kesehatan ini dimulai dari diri kita ya, Bang Asmi ya. Benar, Bang. Jaga pola makan, jaga lingkungan. Lepas itu jangan lupa olahraga.
Ya, baik. Sampai dengan saat ini bagaimana antusias dari generasi muda nih untuk bisa bergabung dalam World Clean Up Day ini, Kalau Bang Asmi? Ya, antusias anak muda, peran anak muda di Kepulauan Riau ini sangat aktif, Bang. sangat aktif ya. Sangat aktif. Mengapa saya katakan demikian? Pada sebelum pandemi ya, Bang. Mhm. Setelah saya menjabat sebagai leader, kami membuka siapa saja yang ingin masuk bergabung di World Clean Up Day, tidak kami batasi usia, tidak kami bedakan segala sesuatu. Kami siap tampung gitu kan. Kami memberikan tempat untuk mereka, Ya. bagaimana mereka bisa berpikiran, punya pikiran sama dengan kami, mencintai lingkungan, terus itu memberikan edukasi kepada orang lain, memulai dari diri sendiri, baru orang lain dan keluarga. Itu hal-hal yang harus kita tanamkan. Anak-anak Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Anambas, Lingga, serta Batam, itu sangat antusiasnya luar biasa, Bang. Kami saja bingung mau seleksinya, mau bagaimana. Iya, persyaratannya mudah gitu Bang Asmi. Mudah banget. Kita tidak ada mensyaratkan harus usia berapa, Bang. Tidak, karena ini kan masalah lingkungan. Betul, betul. Kita berkontribusi bersama-sama menuju Kepri yang benar-benar bersih gitu kan. Jadi kita harus membuka, open dengan siapa saja gitu kan. Baik dari kalangan mana, kita nggak membedakan usia. Kadang saya yang lebih muda, ada yang di bawah saya lebih tua. Kita mendengarkan apa pendapat mereka. Baik, Bang Asmi memang tidak mudah untuk menjaga lingkungan yang dimulai dari diri kita, ya begitu. Benar, Bang. Nah, selain Bang Asmi beserta teman-teman yang lain, bagaimana nih? Apakah ada koordinasi dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan yang lainnya nih di Kepri ini pada umumnya? Sebenarnya kita selalu diajak, selalu membuat kegiatan itu melalui sosial media. Saat ini susah ya, Bang. Betul. Jadi kami selalu diajak oleh Fakultas Umrah, dari Dinas Lingkungan Hidup Bintan, Provinsi, untuk berkontribusi, memberikan rumusan-rumusan, memberikan isu-isu apa saja sih permasalahan sampah yang ada di Kepulauan Riau ini, agar bisa sama-sama kita rembukkan. Agar bisa sama-sama kita cari solusinya untuk ke depan Kepri yang baik gitu kan. Jadi kami selalu berkontribusi dengan anak-anak yang cinta lingkungan lainnya, berkontribusi terhadap Bayantri, salah satu resort yang memang mengedepankan tentang bebas sampah. Nah, itu salah satu yang kita lakukan saat ini. Tapi kita membangun juga kerjasama dengan pemerintah, tidak hanya pemerintah. Kami juga membangun kerjasama dengan sekolah, bagaimana menciptakan sekolah yang bersih, menciptakan sekolah yang memang the green, yang bagus gitu kan. Tidak hanya kita bisa memanfaatkan yang hal-hal limbah sampah, tetapi kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Ya, dari berbagai sektor tentunya ya, sudah dilakukan paling tidak sosialisasi ya, dan juga koordinasi antar beberapa komunitas dan juga peran pemerintah, begitu ya Bang Asmi? Ya, benar. Oke, baik. Bang Asmi, nah tentu sampai dengan saat ini memang sangat sulit sekali untuk melakukan kegiatan di lapangan atau di luar ya. Tapi ada juga beberapa komunitas bahkan mereka yang peduli terhadap lingkungan itu tetap melakukan kegiatan menyusuri jalan untuk membersihkan sampah-sampah nih Bang Asmi. Lalu bagaimana nih tanggapan Bang Asmi bagi teman-teman yang tetap antusias nih di masa pandemi COVID-19 ini, tetap turun ke jalan, ke lapangan, melihat situasi titik-titik yang dipenuhi oleh sampah, dan mereka melakukan pembersihan sampah tersebut? Ya, sebenarnya tidak ada masalah ya Bang, asalkan mereka selalu mengedepankan protokol kesehatan, memastikan semua yang ikut serta pada saat itu menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, itu hal-hal yang paling penting. Dikarenakan kalau seandainya salah satu minimal yang ikut serta itu, maksimal yang ikut serta itu 10 orang. Jangan lebih, dikarenakan takut hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi. Maka kalau saran dari saya, sangat bagus sih mereka mengikuti kegiatan-kegiatan outdoor atau masih melakukan aksi, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kalau bisa saran saya,
lakukan di lingkungan rumah kita terlebih dahulu, baru di luar. Iya, betul sekali nih Bang Asmi. Baik Bang Asmi, sebagai pesan dan kesan terakhir nih, ataupun juga imbauan kepada generasi muda nih khususnya nih, bagaimana untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Silakan nih Bang Asmi. Oke, untuk generasi muda khususnya, saya leader World Clean Up Day Kepulauan Riau mengajak seluruhnya untuk menjaga lingkungan kita tetap sehat, menjaga lingkungan Kepulauan Riau tetap nyaman, bersih, dan tentram. Sama-sama kita mengurangi sampah plastik yang ada di lautan maupun di daratan. Semoga amal kebaikan kita saat ini dibalas di kemudian hari. Amin. Ya, itu saja pesannya nih. Ya, cukup Bang. Cukup ringkas, tegas, dan sangat mengikat sekali. Baik, Bang Asmi, terima kasih sudah mau berbincang dengan kami untuk memberikan pendidikan nih dan juga edukasi kepada pendengar setia kita, ya, terutama generasi muda di Bang Asmi, karena kami sangat ingin generasi muda kita nih yang menjadi tonggak ke depan untuk menjaga bumi ini, ya. Iya, tidak ada planet B ya. Ya, benar. Begitu ya. Kita yang ada planet bumi, nggak ada planet yang lain yang tempat kita hidup gitu ya Bang Asmi ya. Benar. Baik, Bang Asmi, nanti di lain kesempatan bisa kembali bergabung bersama kami ya. Untuk berbincang tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, khususnya di Kota Tanjung Pinang dan umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Oke Bang, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Pro 1 RRI Tanjung Pinang Iya. yang telah memberikan kesempatan kepada World Clean Up Day Kepulauan Riau. Semoga di lain waktu kita bisa bicara tentang pengelolaan sampah yang ada di Kepulauan Riau untuk lebih lanjutnya. Ya, baik Bang Asmi, sekali lagi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi bersama leader World Clean Up Day Provinsi Kepulauan Riau, Bang Muhammad Asmi, yang tadi sudah berbincang dengan beliau ya, tentang hal-hal apa saja atau poin-poin apa saja bagaimana sikap kita untuk bisa menjaga lingkungan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tetap bersama kami dalam sajian majalah udara Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Ay, cacam, sampah pelomboan. Dadi jero guma, di latang, di jabo guma juga ada. Gaya, oi gaya. Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Jangan. Cak serius manggil wong cantik nih. Ini nah, coba selik. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalaulah sakit, apa jika bagus? Jadi nak mano ya itu kendaknya? Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah. Yo, Yai siap. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis.
sedih, kita sedang diuji untuk saling peduli, untuk saling mengerti. Banyak yang kesulitan, banyak yang kelaparan, semua tidak berdaya, semua saudara kita. Akan tiba masanya, terang kembali datang, semua akan indah pada waktunya. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Tuhan berikan jalannya jika kita berusaha. Kita kan raih bahagia. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Tuhan berikan jalannya jika kita berusaha. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Tuhan berikan jalannya jika kita berusaha. Kita kan raih bahagia. Kita kan raih bahagia. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan pertemuan kita dalam sajian Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dalam program Majalah Udara Kentongan. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.